kajian baik dari harta, dari dunia dan semacamnya itu pasti ada zakatnya. Terus bagaimana zakatul jasad, sedangkan zakatnya badan itu bagaimana, yaitu as-shaumu, berpuasa. Jadi untuk menembus dosa-dosa kita, maka saya juga masih ingat dari guru saya dulu masih kelas sekolah pada saat dia saya menyampaikan kalau para ulama dulu selesai melakukan dosa maka jasadnya itu badannya berpuasa untuk menembus sebagian dari dosa-dosa. Maka di sini saya kembali, setiap sesuatu itu pasti ada zakatnya, sedangkan zakat dari badan, zakat dari jasad yaitu adalah untuk berpuasa. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naumu shaimi ibadatun wa suhtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun." Kata Nabi di sini, tidurnya orang yang berpuasa ibadatun, tidak ibadah, tapi tidak semua, tidak seterusnya tidur, tidak. Dalam artian ketimbang kita berbicara yang jelek, membuat sekolah, lebih baik kita tidur. Nah, itu yang maksudnya ibadahnya orang, tidurnya orang berpuasa itu ibadahnya itu. Kemudian wasuhuhu tasbihun, sedangkan diamnya, istirahatnya orang-orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Berhitung tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tidak usah mengucapkan, diamnya saja dihitung tasbih, dinilai tasbih. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, sedangkan amal baiknya entah itu juga amal jeleknya mudha'afun juga dilipat gandakan. Jadi benar kata para habaib, di bulan puasa ini bukan cuma amal baik kita yang dilipat ganda, akan tetapi juga amal jelek juga dilipat gandakan. Kemudian bagaimana doa orang yang berpuasa? Wa du'a'uhu mustajabun, doanya mustajabun, insyaallah diterima Allah walaupun tidak secara langsung. Wa dhanbuhu maghfurun, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, maka ini yang kita harapkan dari teman-teman, maghfurun atau maghfirah dapat Allah kita harapkan. Karena ada perubahan ini, Bapak-bapak Ibu, perubahan orang yang tidak mendapat rahmat dan tidak mendapat maghfirah di bulan puasa ini perlu dipertanyakan. Ada satu hadis mengubah ayat ini. Seorang di masjid ini saat ini seorang atau besok malam ada yang berbagi-bagi uang sampai miliaran dibagi-bagi, disuruh hutang di masjid ini. Berapa semua jemaah semua berebut semuanya. Ketika sudah tidak ada uangnya, itu ditanya, pada itu dapat berapa? 10 juta. Barang ini dapat berapa? 50 juta. Dan ibu-ibu dapat berapa? 1 miliar. Nyampe uangnya, kalau dia dapat berapa? Saya nggak dapat apa-apa. Nah itu perlu dipertanyakan, kenapa kok udah tidak dapat? Padahal uang punya ada di belakang kita, tapi nggak dapat. Ini perlu dipertanyakan. Sama dengan kita, ketika kita nyampe di bulan puasa tak dapat rahmat, tidak mendapat maghfirah dari Allah, perlu dipertanyakan, kemana selama 1 bulan? Ngapain selama 1 bulan kok dapat? Tidak ngajikan, tidak terawihkan, tidak sholatkan. Ini perlu dipertanyakan. Tapi kita yakin dengan berkumpulnya kita pada pagi hari ini, habis subuh sudah berjamaah, kemudian haji kita hari ini, insya Allah sedikit saya yakin pasti dapat bagi rahmat Allah, ampunan dari Allah. Semoga dosa kita diampuni. Ada juga terkadang kita keliru salah, yaitu puasa tapi tidak sholat. Ini mungkin banyak di antara orang-orang kadang sholat dan kadang puasa tidak sholat. Itu yang disebut ibu raya suntuk. Ini keliru juga. Bahkan ada perubahan kami mengatakan kalau kita puasa tapi tidak sholat, seperti kita isi air di dalam satu wadah tapi wadahnya bocor. Jangan isi-isi dulu, dalam arti tidak ada gunanya. Sama dengan kita ketika kita puasa tapi tidak sholat, ada yang mengatakan puasanya sah tapi tidak dapat pahala, hanya lapar dan dalam yang didapat tapi tidak dapat pahala. Makanya pesan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita,
puasa. Nah, itu jadi kalau